Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lakuas gitu. Kali ini saya lagi berada di Cilegon. Ini mau ke Merak. Nah, sekalian jalan mau ngomongin spion. Tuh, spion sirkuit di Supra X125. Oke, mungkin sambil saya jelasin sambil jalan. Nah, ini jadi penampakannya seperti ini. Untuk video pemasangannya singkatnya ada sih nanti, tapi kita jalan dulu pembukaan. Oke, jadi saya tadi dari Serang sekarang mau ke Pelabuhan Merak, jadi mau main-main aja. Nah, kali ini saya mohon maaf kalau di view-nya dashboard Supranya kotor ya. Musikal kerupan kong ini. Jadi tadi hujan terus ya, lumayan lah awet dari pagi gitu, dari sahur tadi. Tuh kalau sekarang sih alhamdulillah cuman mendung-mendung ya, mendung tanpa hujan. Oke, kayak seperti yang pembukaan tadi, saya akan membahas sedikit sih, ya nggak tahu sedikit apa banyak ya. Jadi mau ngebahas spion sirkuit, model sirkuit gitu maksudnya ya. Tapi ini bukan Rizoma, ini replika Rizoma merek MGV. Nah, spion ini pernah saya review, videonya video unboxing sama review di video sebelumnya. Silahkan cek teman-teman. Sebelumnya saya pasang di motor R15, jadi motor firing pun bisa dipasang spion seperti ini. Jadi apa saja yang saya dapat ketika membeli spion ini, oke, silahkan cek saja di video di atas. Oke, kemarin saya sudah bikin videonya pemasangannya ini, gampang banget sih pemasangannya ya. Teman-teman nggak usah nonton video cara pemasangannya pun juga pasti udah bisa lah. Yang penting punya kuncinya, yaitu kunci L, nggak tahu ukurannya, sama ukuran sama kunci pas ukuran 14 kalau nggak salah. Jadi silakan simak dulu video pemasangannya. Oke, jadi kalau masang spion ini ya pemasangannya seperti pemasangan spion-spion pada umumnya. Cuman dia kan ada bisa di setting di bagian sini sama di sini. Jadi pakai kunci L. Nggak tahu nih ukuran berapa, pokoknya yang nyari yang pas saja di sini ya. Nah gitu, jadi kunci L ini nanti buat atasnya ini. Nah ini yang gede, terus yang ini buat yang di sini nih. Jadi dia jadi putar-putar gitu. Yang kecil buat yang ini, dia buat tinggi rendahnya ya. Oke, langsung saja kita yang pertama kali yang kita lakukan pakai kunci pas ukuran 14 ya, buat membuka baut yang di sini. Jadi kita angkat ini dulu, kita kendorin. Nah kalau udah kendor baru kita putar ya, kayak umum apa spion-spion umumnya lah, gampang sih. Nah setelah terbuka yang satunya juga sama dengan kunci 14 juga ya, kita kendorin, kita puter, gampang sih sebenarnya. Ya modal kunci pas ini aja nih ukuran 14, kalau nggak punya meminjem aja, pasti orang juga punya, tetangga gitu. Nah udah terlepas, kita tinggal pasang yang ini bagian kanan dari kunci L. Nah, kalau ini nggak bisa diputar, jangan diputar kunci L nya. Nah seperti ini. Oke, tinggal kita kencangin. Ini kan kendor ya, emang settingannya ini juga kendor sih, tinggal kita kencangin aja sih, nanti juga bisa kencang sendiri dia. Tuh. Sip. Kita pasang yang satunya, ya tutupnya tadi lupa. Nah oke, sekarang yang bagian kiri.
ya, agak rapat ya. Nah, susah banget bukanya, sama seperti yang kanan tadi yang diputar kunci bautnya. Alhamdulillah dan nah, setelah kita terpasang seperti ini, nah kan masih acak-acakan, kita atur aja sesuai selera ya, pengennya tinggi rendah apa seperti apa. Kita pakai kunci ini yang kecil. Kalau saya sih sebenarnya sukanya tuh yang rendah-rendah ya, jadi kalau rendah itu kelihatan dia lebih padat gitu ya. Jadi beres. Nah, gampang kan. Kalau ini bisa disetting ya, karena di dalamnya ada buleton ya, jadi tinggal digoyang-goyangin aja gitu. Oke, beres. Jadi seperti itu pemasangannya. Oh, cakep kan, lebih padat. Oke teman-teman, gimana? Sudah jelas pemasangannya? Pasti jelas lah. Jadi sekarang saya mau ngebahas keuntungan atau kelebihan dan kekurangan ya dari spion ini. Jadi kalau masalah harga, masalah apa yang didapat ketika membeli ini, terus belinya di mana, silahkan cek di video tadi ya, di video sebelumnya. Sudah ada lengkap di situ. Jadi saya awali paling dari kelebihan dari ini yang saya suka ya, itu yang pertama dari looknya. Look dari motor ini walaupun dia kecil tapi memberi kesan padat di motor jika dilihat secara keseluruhannya. Kemudian pemasangannya dia enak banget, gampang, terus harganya murah. Kemudian yang keempat ya, nah yang keempat, dia ketika kita mau masukin motor ke dalam rumah itu kan kalau spion orinya gede lebar, nah ini dia sempit, makanya kalau mau masuk ke rumah dia gampang gitu. Waktu dilewatin di pintu itu nggak terlalu miring-miring gitu ya. Jadi kalau yang ori biasanya suka lecet-lecet di bagian ujung spionnya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu kelebihannya lagi, silahkan di kolom komentar. Terus kekurangannya, yang paling utama dan paling yang signifikan itu dari fungsionalnya. Menurut saya ini kurang fungsional. Kenapa? Nah, karena ini spionnya kecil gitu, terus nggak bisa ngelihat mantan di belakang gitu. Jadi buat jarak pandangnya di belakang juga sempit. Kemudian ini kan juga kacanya kaca yang datar ya, bukan yang cembung. Nggak tahu kalau yang Rizoma mungkin dia cembung ya. Terus ini juga warnanya yang dark biru gitu, dark blue gitu ya, nggak bening, nggak kayak spion originalnya ya. Jadi kalau malam ya kelihatan lampu doang kalau ke belakang. Jarak pandangnya masih bisa ngelihat, cuman ya sempit itu tadi ya. Kemudian minus selanjutnya yaitu dia kalau dalam kecepatan tinggi, kalau misal kita nguncinya nggak terlalu kencang, itu bisa lepas sendiri atau bisa kendor gitu ya. Jadi ini kan bautnya ada, baut L-nya ada beberapa macam ya, ada 2 kalau nggak 3 itu ukurannya. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada baut 5 yang bisa disetting. Kalau settingan itu mempermudahkan kita buat mengatur ya seberapa pasnya kita memandang spionnya ini bisa ke belakang. Seperti itu. Masalah tampilan bisa dilihat nih, padat kan. Kalau kan nanti saya bikin video short lah ya, buat lapisan videonya bisa memperlihatkan gimana padatnya motor ini kalau pakai spion ini. Yang jelas spion ini nggak memberikan menambah kecepatan ya. Oke, jadi seperti itu. So
I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Oh ya, dari kelebihannya juga selain dari ukuran, desainnya juga lumayan mantep ini. Bagian belakang dia hitam doff, dan tangkainya dia agak semi gloss. Kalau kekurangannya sih itu yang paling kelihatan ya, fungsionalnya itu tadi ya, bisa maksimal bisa enggak. Jadi kentongan lagi nih bisa nyelip-nyelip seperti ini nih. Ketika di pas macetan ya, karena sempit itu tadi, bisa buat nyelip-nyelip enak tanpa ngejeduk-jeduk. Oke, ini mungkin sudah macet, saya udah bunek ini juga, panas hawanya. Buat ngomongnya mungkin seperti itu aja sih dari saya. Bila ada yang mau ditanyakan atau di komen, silahkan dicantumin di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen. Halo. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.